Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Mariwida dan teman saya Mas Sulaiman Fakih ingin berpresentasi terkait materi kami yaitu etika protokoler. Di sini saya akan menjelaskan dua poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua syarat-syarat menjadi protokoler. Baik, lanjut ke poin pertama. Poin pertama, pengertian. Pengertian saya kaji lebih detail lagi pengertian etika dan pengertian protokoler. Pengertian etika yang pertama itu pengertian etika. Pengertian etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia atau seseorang dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan antara yang benar dan yang salah. Perkataan etika lazim disebut etik atau istilah etik, berasal dari kata Yunani atau ethos yang berarti norma-norma atau nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berukuran bagi tingkah laku manusia. Itu yang dinamakan etika. Dan juga ini ada sedikit pengertian etika secara etimologis. Dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti watak kesusilaan atau alat kebiasaan, yaitu etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dalam bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores. Ya, berarti juga ada kebiasaan antara cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari tindakan-tindakan yang buruk. Itu yang dimaksud dengan etika secara etimologis. Maka bisa ditarik kesimpulan, etika, pengertian etika adalah sikap seseorang dalam kegiatan sehari-hari yang di dalam sikap tersebut itu berpedoman pada tingkah laku yang benar atau norma-norma atau nilai-nilai yang sekiranya tingkah laku manusia itu baik atau bagus, maka dinamakan etika. Selanjutnya pengertian protokoler. Protokoler adalah awalnya protokoler itu berasal dari istilah protokol, berarti halaman pertama yang diletakkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Jadi protokoler itu tindakan atau seseorang yang melakukannya. Tuh, kalau protokol itu jabatannya. Protokoler adalah tindakan seseorang yang melakukan istilahnya adalah interaksinya protokoler. Maka bisa ditarik kesimpulan etika protokoler adalah sikap seorang protokol yang melakukan norma-norma atau menerapkan nilai-nilai etika atau akhlak yang sopan. Itu yang dinamakan etika protokoler. Selanjutnya poin kedua. Saya di sini akan menjelaskan terkait syarat-syarat menjadi protokoler, di mana seseorang jika ingin menjadi protokoler perlu memiliki beberapa syarat. Setidaknya ibaratnya gini, ketika kita ingin masuk dalam sebuah instansi atau ingin daftar menjadi pegawai, maka itu perlu syarat. Sama dengan halnya protokoler ini, maka seseorang yang ingin menjadi protokoler maka memerlukan syarat untuk menjadi seorang protokoler. Apa syarat tersebut untuk menjadi protokoler? Yang pertama, disiplin atau loyalitasnya tinggi. Yang kedua, pengelola yang efektif, koordinatif dan berwibawa. Orang tersebut berwibawa dan efektif. Yang ketiga, menghayati bidang tugasnya. Jadi kalau memang punya tugas orang tersebut, maka menekuni tugas tersebut, tidak mengalihkan atau beralih ke tugas yang lain, maka fokus dengan satu tujuan. Yang keempat, menguasai segala permasalahan, tapi bukan berarti melaksanakan sendiri. Jadi permasalahan-permasalahan di lingkungan atau di dalam suatu rumah atau suatu organisasi, orang tersebut memahami permasalahan-permasalahan di dalam suatu tempat, walaupun orang tersebut tidak melaksanakan sendiri, namun bisa melaksanakan dengan gotong royong. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi protokoler, yaitu adalah memiliki wawasan. Orang tersebut memiliki wawasan yang tinggi dan juga memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap di lingkungan.
Itu. Yang selanjutnya memiliki penampilan dan kemampuan berbahasa yang baik. Jadi untuk menjadi seorang protokoler atau seseorang protokoler, maka perlu yang namanya berbahasa yang baik dan berpenampilan yang bagus. Itu yang perlu ditingkatkan oleh teman-teman yang ingin jadi protokoler. Jika teman-teman sudah penampilannya sudah sama dengan orang yang biasa atau orang-orang yang rendah, istilahnya tingkatnya yang rendah, maka sama halnya dengan orang biasa gitu. Tidak bisa untuk menjadi protokoler, karena protokoler adalah suatu sikap seseorang protokol, punya wawasan yang luas, berbahasa yang baik. Itu yang perlu ditekankan oleh teman-teman untuk menjadi protokoler. Sekaligus bisa berbahasa baik dan sopan. Itu kalau kita bicaranya atau komunikasinya tidak sopan, maka pandangan seorang atau orang-orang di sekitar kita kepada kita sendiri itu berdampak negatif, buruk gitu kepada kita. Maka perlu yang namanya berbahasa baik dan sopan. Itu penjelasan saya terkait pengertian dan cara menjadi protokoler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman Fakih. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan tugas protokol. Ruang lingkup dan tugas protokol menurut Zulkarnain Nasution diantaranya adalah yang pertama biasanya terjadi di acara pelantikan dan serah terima jabatan. Yang kedua, kunjungan para pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, sebagai pembawa acara. Peran protokol bukan hanya sebagai pembawa acara ataupun petugas yang mempersilahkan tamu, melainkan dilatih mengenai teknik berkomunikasi yang baik dan benar, bagaimana menjadi pribadi yang efektif, dan tentang personal grooming, yaitu tata cara berpenampilan di dunia profesional. Peran lain dari seorang protokoler tentunya tidak hanya menjadi koordinator untuk dirinya dalam menjalankan sebuah acara resmi, melainkan dengan semua pihak yang terkait. Selain itu, seorang protokol harus dapat menjalin komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Seorang protokol juga harus bertindak sebagai mediator dan koordinator. Tetapi peran seorang protokol sebetulnya lebih dari itu. Seorang protokoler harus mampu bersikap sebagai seorang manajer yang mengatur jalannya kegiatan dengan baik. Seorang protokol tentunya harus berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat. Berikut saya sampaikan beberapa prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang protokol. Adalah yang pertama, penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan harus sesuai dengan kedudukan dan martabat jabatannya sebagai wujud pengakuan status dan kedudukan seseorang. Yang kedua yaitu penghormatan dan perlakuan terhadap lambang-lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selaras dengan kedudukan simbol ataupun lambang kedudukan NKRI yang meliputi suatu ekspresi bangsa beradab. Yang ketiga yaitu penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam keadaan tertentu meliputi pemberian perlindungan, ketertiban, dan keamanan sesuai dengan kedudukan jabatannya dalam kenegaraan dan pemerintah. Selanjutnya yaitu kendala-kendala kegiatan keprotokolan. Susunan kegiatan protokoler bergantian dengan sesama pegawai diberikan tugas secara merata. Kendala yang sering dihadapi adalah waktu perencanaan awal yang sudah ditetapkan namun berjalan dengan tidak seperti perencanaan awalnya. Mayoritas disebabkan oleh tamu undangan. Dari sisi waktu acara yang direncanakan, tim acara sering kewalahan saat kapan acara dimulai karena menunggu kedatangan tamu penting seperti pejabat tinggi. Contohnya seperti saat
kita ataupun kalian yang sering aktif di organisasi dan mengadakan acara, terkadang kan mengundang orang-orang penting seperti tamu, seperti dosen, pimpinan maupun tamu-tamu dari luar kampus yang terkadang kedatangannya tidak sesuai dengan jam yang kita tentukan. Jadi acaranya molor, terpaksa dimundurkan begitu. Namun tidak ada permasalahan yang tidak memiliki solusi. Biasanya tim acara memberikan tambahan waktu acara untuk menunggu tamu undangan, seperti dengan memberikan suguhan acara hiburan di depan acara agar yang sudah hadir itu tidak merasa jenuh ataupun bosan. Risiko yang didapatkan apabila terjadi kesalahan pada saat kegiatan berlangsung, bawahan biasanya mendapatkan teguran dari atasan para pegawai karena protokol pemerintah dikerjakan di luar dari jam kerja. Para pegawai perlu pengawas apabila melakukan kegiatan agar para pegawai tidak terlihat apakah para pegawai benar-benar melakukan tugas pokoknya. Kendala permasalahan yang protokol dapatkan seperti belum semua media dapat mempublish informasi yang disediakan melalui press release ataupun website. Intensitas kunjungan tamu VVIP sulit diprediksi. Belum adanya kesamaan nomenklatur belum adanya koordinasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Artinya ada kesalahpahaman di dalamnya. Dengan penerapan keprotokolan yang benar-benar diharapkan bahwa tidak akan terjadi kesalahpahaman ataupun kesalahpengertian yang dapat mengarah pada situasi-situasi yang kurang bersahabat, ketersinggungan dan ketidakterimaan pihak-pihak yang terlibat. Jadi seorang protokol juga tidak sembarang menentukan ataupun mengeluarkan kata-kata, tetapi mereka memikirkan dulu, takutnya kata-katanya mereka itu menyinggung berbagai pihak. Begitu. Risiko yang didapatkan apabila terjadi kesalahan pada saat kegiatan yang dilakukan akan mendapatkan teguran ataupun masukan dari atasan. Pegawai staf bagi menjalankan tanggung jawabnya, para staf mendapatkan giliran protokol di luar jam kerja akan dilakukan dan pemerintah atasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.